Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berlima ini dari kampus Universitas Muhammadiyah Riau. Maaf ya bang, mau mengganggunya kurang waktu. Bahwasanya kami di sini ada tugas dari kewirausahaan untuk mewawancarai abang. Adapun dari sini pertanyaan saya yang pertama yaitu bagaimana sejarahnya berdirinya usaha Tahiti abang ini? Langsung jawab atau di sini? Boleh. Awalnya ini berdiri pada tahun 2017, 31 Desember 2017. Bisa dikatakan awalnya tren Tahiti lah di tahun itu. Zaman-zamannya lagi tren, kemudian waktu itu saya masih kuliah. Udah nyusun, udah selesai juga proposal semuanya, ada skripsi, tinggal wisuda aja. Jadi setelah wisuda, saya langsung montir. Buka usaha. Gak perlu mikir-mikir lama, langsung buka di usaha Tahiti. Itu pada tanggal 31 Desember 2017 awal mulanya. Kalau untuk cabang keduanya, setelah 3 bulan berjalan, nambah lagi cabang satu lagi. Itu di kampus UIR. Ya, di kampus UIR. Di Marpoyannya pas kali ya? Ya, pas di tengah-tengah lingkungan kampus kita. Next mungkin mungkin dari misalnya kan kita ini kan ibaratnya Tahiti nih bang. Ibaratnya mungkin nggak tahu ada lebih dari kalangan-kalangan tertentu mungkin yang datang ke sini, ada nggak gitu kayak selain dari mahasiswa atau apa gitu, pelajar mungkin dari kalangan-kalangan yang lain mungkin ada nggak Dalam rangka apa? Istilahnya tuh yang beli dalam kalangan apa bang? Biasa yang sering beli lah istilahnya. Kasih orang Iya itu tempatnya. Kan ada data yang kami kumpulkan ya, setelah kami simpulkan sering nanya juga. Kalau kami di sini kan nanya, pas dia beli dia nanya, kami tanya balik dari mana. Kalau untuk sementara setelah kami simpulkan tuh rata-rata pelanggannya umum, kemudian ada mahasiswa juga, ada adik kecil pun ada. Kalau berarti ibaratnya semua kalangan bisa lah. Dia masuk. Oke. Jadi Nggak ada pembatasan antara ini minuman kalangan anak dewasa, itu nggak ada ya. masuk semua. Oke, siap. Bisa next pertanyaan? saya ingin bertanya bang, Ya. apa kelebihan dari tempat ini daripada usaha-usaha lain gitu? Maksudnya tuh mungkin di minumannya lah atau sama atau ya kumpulan. Produk unggulan sendiri kami memakai bahan yang berkualitas. Pertama itu bahannya premium. Kalau kita berkaca pada bahan berkualitas atau bahan premium, itu sudah jelas keunggulannya dibanding bahan-bahan yang lain atau yang standar lah yang biasa gitu. Jadi sesuatu yang premium dibanding yang KW sudah jelas kualitasnya gimana kan? Yang premium sama KW pasti jelas beda kualitasnya. Saya tadi mengatakan bahwasannya bahwa ini adalah produk premium tadi kan bahan-bahannya. Konteks premium itu apakah dari barang ekspor atau memang dalam negeri atau berasal dari memang Thailandnya langsung atau gimana? Yang premium ini kita datangkan langsung dari Thailand. Barangnya langsung dari Thailand diekspor ke Indonesia. Kemudian dari Indonesia itu kita nggak bisa langsung ekspor pribadi. Sebab ada perusahaan yang bernaung yang mereka ngorder teh Thailand asli, nanti di packing lagi. Setelah di packing kembali ke kita. Jadi kita ini pihak ketiga. Oke. Menu andalannya di sini apa? Kalau untuk menu andalan sendiri kita ada 20 macam. Wah, 20 macam. Banyak sekali ya. Itu paling topnya 4 di depan ini. Ini yang paling top. Ini paling top, ada 4 ya. Recommended deh. Oke, next. Bang, bagaimana cara bang ya mengelola usaha ini dengan sebaik mungkin gitu? Bagaimana caranya itu? Yang caranya pasti kalau kita usaha ini harus jelas namanya modal awal ataupun modal dasar kita. Kalau itu bahan baku itu modal dasarnya. Terus kemudian kita mau berapa persen ngambil keuntungan atau berapa dari harga itu berapa modalnya, berapa kita ngambil keuntungan itu harus jelas. Kemudian pembukuan harus jelas. Pembukuan harus jelas karena dengan pembukuan inilah kita tahu
perbedaan bulan pertama, bulan kedua, gimana perbedaan penjualannya. Kalau kita pada bulannya ya gitu aja, nggak jelas ya. Ya harus jelas, harus tepat. Beruntung kuliah di akuntansi ya dulu ya. Nah, bisa minta sendiri ya. Oke. Jadi kenapa abang pilih di Alfamart ini jualannya, nggak di tempat lain? Kenapa saya milih di Alfamart? Itu ada penyebabnya. Yang pertama, dikarenakan Alfamart itu sudah bikin market sendiri atau udah ada pasaran tersendiri. Jadi kalau kita buka di tempat lain, dalam artian kata kita harus berusaha lagi mencari market atau mencari pasar, mencari orang lagi biar datang kemari. Tetapi kalau di Alfamart ini, ibaratnya orang datang kemari untuk belanja. Mereka belanja ke Alfamart, kita hanya tinggal nunggu melimpahannya atau tunggu datang ke kita aja. Feedbacknya dari orang belanja ya jatuh ya. Cari tempat lain, kita harus berusaha lebih keras lagi. Mulai dari promosi, undang-undang kawan-kawan segala macam. Tapi kalau kayak di Alfamart, tempat sudah ada marketnya, sudah ada tempat untuk orang belanjanya. Kita hanya nunggu buangannya saja atau tunggu mereka datang ke kita aja. Kita nggak payah promosi lagi lah. Gitu ya bang. Ya. Ini bang, satu lagi pertanyaan terakhir ya. Bolehkah kami meminta pesan-pesan dari abang untuk orang yang baru atau ingin memulai suatu usaha? Bisa. Kalau untuk pesan dari abang sih masih baru juga. Cuman dari perjalanannya kita buka 2017 hingga tahun 2020 ini mau di penghujung akhir tahun juga. Pesan saya pribadi buat semua yang ingin buka usaha, yang pertama jangan takut. Itu kebanyakan kita semua itu nggak bisa memulai suatu usaha karena takut. Takutnya takut gagal, takut nggak ada modal, takut nggak ada yang beli. Ketakutan itu yang pertama, kita harus hindari, kita buang atau jauh-jauh. Kemudian rubah mindset. Mindset inilah yang berpengaruh tetap ke depannya kita menjadi apa. Kalau mindset kita tentang ketakutan, ya kita akan takut terus. Dirubah mindsetnya. Pokok semua pola pikir yang negatif itu dibuang. Diubah ke pola pikir yang positif. Itu yang kedua, rubah mindset. Yang ketiga, action. Action itu betul. Kita punya wacana, kalau nggak ada action hanya jadi wacana. Yes, betul. Ya, betul. Pasti kena kan lagi Jadi biar berjalan wacana tuh ya digerakkan, di action kan. Percuma kita punya 1000 mimpi, satu aja kita nggak bisa untuk menjalankannya, mimpi doang kan? Iya betul. Jalan saja sebuah mimpi atau sebuah langkah diawali dengan satu langkah kecil. Melangkah dulu, gimana ke depannya kita hadapi. Berarti yakin aja gitu. Yakin aja. Oke, mungkin pertanyaan satu lagi bang ya. Nah, ini kan COVID bang. Ya. Pasti terkena dampak lah istilahnya. Ya. Bagaimana bang dampak COVID ke usaha bang ini? Kalau untuk sementara memang dari berapa bulan kita COVID-nya? Hampir setahun ya. Kalau nggak salah hampir setahun sih. Dari Januari, Februari gitu lah. Februari ya. Masih bulan Maret. Iya. Hampir setahun kurang berapa bulan, 3 bulan gitu. Nah, jadi untuk masalah COVID atau musibah yang kita alami sekarang ini memang berpengaruh. Sebab dari normalnya kita bisa mencapai 50 cup sehari ke atas, sekarang 20 cup. Tak bersyukur. Tadi nggak hanya kalangan yang kecil, kalangan besar semua kena. Ada impactnya, ada dampaknya. Itu dampak terhadap karyawan? Misalnya pakai karyawan 3 atau memang tetap nggak ada perubahan karyawan gitu? Kalau untuk rumahan gitu. Ya, kalau untuk dampaknya ada. Dampaknya tuh kita ada pengurangan, biasa ada insentifnya, bonusnya ada pengurangan. Sebabnya pendapatan kita juga berkurang. Ya. Oke. Kalau dipaksain juga kita akan rugi sendiri gitu kan. Ya gitu kan mindsetnya ya. Oke, mungkin gimana? Ada pertanyaan lain? Oke, mungkin video kali ini segitu saja wawancara dengan Mas Ilham ya, bukan Bang Ilham, Mas Ilham. Ya, Mas Ilham. Mungkin cukup segitu saja, lebih dan kurang kami mohon maaf dan see you.